Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kas dan setara kas. Kas merupakan uang tunai dan saldo bank yang dapat langsung dipakai untuk transaksi. Jadi, kas adalah seluruh bentuk uang tunai yang dimiliki perusahaan serta saldo yang tersimpan di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa ada pembatasan. Nah, di dalam kas ini termasuk uang tunai, koin, cek yang dapat dicairkan, dan rekening giro di bank. Jadi, kas biasanya menjadi aset paling liquid karena bisa langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sifatnya sangat liquid, artinya mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu singkat. Nah, investasi ini umumnya jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehannya. Nah, setara kas ini memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil. Contoh umum setara kas yaitu seperti deposit jangka pendek, surat berharga pemerintah jangka pendek, ataupun instrumen pasar uang lain yang hampir sama nilainya dengan kas. Jadi intinya, kas adalah uang langsung yang tersedia, sedangkan setara kas adalah investasi sementara yang praktis sama fungsinya dengan kas karena bisa segera dipakai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik setara kas. Jadi, setara kas memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dari investasi lainnya. Yang pertama yaitu jangka waktu jatuh tempo yang singkat. Hanya investasi dengan jatuh tempo maksimal 3 bulan yang bisa digolongkan sebagai setara kas. Tujuannya apa? Tujuannya agar investasinya cepat dicairkan dan tidak terikat lama. Yang kedua yaitu likuiditasnya tinggi. Instrumen tersebut harus mudah dijual atau diuangkan kembali tanpa hambatan berarti. Nah, semakin liquid, semakin mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko perubahan nilai rendah. Jadi, nilai dari setara kas relatif stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi pasar yang besar. Misalnya, treasury bills atau deposito jangka pendek memiliki risiko harga yang jauh lebih rendah dibandingkan saham atau obligasi jangka panjang. Kemudian kita bahas untuk contoh kas dan setara kas. Yang pertama, untuk kasnya terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Kas terbagi menjadi 2, yaitu ada kas kecil dan kas di bank. Kas kecil itu adalah uang tunai yang disimpan untuk pengeluaran kecil sehari-hari, misalnya untuk bayar ongkos kirim atau konsumsi rapat. Berbeda dengan kas di bank, yaitu saldo yang ada di rekening giro atau tabungan perusahaan yang bisa dipakai langsung untuk transaksi. Untuk setara kas, contohnya ada cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Surat-surat berharga yang bisa diakui dengan setara kas harus mempunyai syarat, yaitu yang pertama, setiap saat dapat ditukar dengan kas atau dapat diartikan bersifat liquid. Yang kedua, tanggal jatuh temponya sangat singkat, yaitu dalam waktu 3 bulan atau kurang. Yang ketiga, tidak mendapatkan resiko pemotongan nilai, ataupun jika terjadi pemotongan nilai yang tidak terpotong tersebut kecil atau kurang berarti. Pengakuan dalam laporan keuangan, posisi di neraca atau laporan posisi keuangannya, kas dan setara kas itu disajikan pada bagian aset lancar. Biasanya ada di urutan paling atas karena paling liquid. Contohnya adalah sebagai berikut. Aset lancarnya kas dan setara kas yaitu 150 juta rupiah. Dalam laporan arus kas dan setara kas dipakai sebagai dasar perhitungan arus kas masuk dan keluar, yaitu awal periodenya saldo kas dan setara kas, akhir periode saldo kas dan setara kas, yaitu perubahan di antara keduanya menunjukkan arus kas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Ada contoh nyata untuk kas dan setara kas, juga untuk pengakuan dalam laporan keuangan. Yang pertama untuk kas dan setara kas,
Misalnya sebuah perusahaan pegang uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk kas kecil. Juga punya saldo di bank yaitu 95 juta rupiah plus deposito 2 bulan yaitu 50 juta rupiah. Maka total kas dan setara kas yang dilaporkan sama dengan 150 juta rupiah. Kemudian untuk pengakuan dalam laporan keuangan, yaitu total kas dan setara kas yang senilai 150 juta tadi akan ditampilkan di neraca bagian aset lancar dan juga muncul sebagai saldo awal dan akhir di laporan arus kas. Tujuan kepemilikan kas dan setara kas yang pertama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian, yang kedua menjadi cadangan darurat, yang ketiga mempermudah transaksi bisnis. Kemudian, hal yang tidak termasuk setara kas itu ada apa saja? Yang pertama ada investasi jangka panjang, yang kedua ada deposito yang lebih dari 3 bulan, kemudian yang ketiga ada saham atau obligasi dengan nilai resiko tinggi. Kesimpulannya, kas dan setara kas adalah aset paling liquid yang penting untuk menjaga kelancaran transaksi, likuiditas harian, dan cadangan darurat. Disajikan di aset lancar neraca serta menjadi dasar laporan arus kas. Tidak semua investasi termasuk setara kas, hanya yang jangka pendek kurang dari 3 bulan, sangat liquid, dan berisiko rendah.